Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang wabarakatuh. semuanya. Selamat siang. Ya, oke. Kali ini ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ade Nurholik. Saya di sini mengaku sebagai guru komputer grafis. Ya, Selamat guru siang, Pak komputer De. grafis. Selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, jadi saya mengampu mata pelajaran komputer grafis ya, di mana komputer grafis itu mempelajari tentang uh, bitmap maupun vektor ya, atau istilahnya gambar, jenis-jenis gambar, macam-macam gambar. Nah, nanti kita akan pelajari dulu. Background saya dari lulusan DKV Universitas Sunda Prasta, pengalaman desain di klinik kecantikan, lalu ada di butik juga, ada di jadi baik.com juga ada. Iya, kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja pelajarannya. Jadi sebelum kita masuk ke untuk hari ini kita belajarnya tentang perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Nah, Bapak, sebelum dimulai, ayo ya. Nggak di absen, Pak. ini mulai Berdoa. ini dulu ya. Berdoa. Kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Kita berdoa dulu. Itu Pak Jai, Pak Jai, Dek Jai. Dek Jai, boleh dipimpin dulu doanya. Silahkan. Kita belajar masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Silakan. Oke, sebelumnya saya tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak perbedaan antara gambar yang berbasis bitmap dan gambar yang berbasis vektor? Pak, bitmap aja saya nggak tahu apa itu bentuknya. Nah, jadi bitmap itu biasanya gambarnya kalau diperbesar itu ngeblur. Coba kita cari dulu ya di Google ya. Jadi ini kayaknya sinyal sayanya tadi jelek. Iya, sinyalnya jelek. Saya pakai data pribadi. Oke. Nih. Lihat ya. Oh, yang lain. Yo, ya. Tadi sinyal saya keluar ya tadi ya? Nah, jadi perbedaan dari bitmap sama vektor, bitmap atau raster ya. Nah, perbedaannya bisa dilihat nih di sini nih tuh. Ya. Jadi kalau bitmap dia cenderung lebih apa nih? Pinggirannya tuh ngeblur atau dia tidak rapih di sini ya, seperti terlihat di sini. Tapi kalau misalkan yang, nah ini nih salah satu contohnya nih kalau bitmap seperti ini nih, dia ujungnya tuh akhirnya tuh bergradasi seperti ini. Nah kalau untuk yang vektor ini seperti ini, gitu ya. Pinggirannya tuh jadi dia nggak tegas, pinggirannya nggak tegas seperti itu. Nah kali ini kita akan belajar tentang pengoperasian perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunak apa sih yang ada di bitmap? Nah, biasanya kita mempelajarinya itu Adobe Photoshop ya. Kita cari apakah ada di sini Photoshop. Nah, Photoshop ada. Kita buka. Sebelumnya udah pernah tahu belum tentang Photoshop?
Tahu dikit. Tahu Pak, tapi cuma tahu itu aplikasi aja, nggak bisa makainya. Sama. Biasanya kegunaannya buat apa coba? Buat apa? Buat ngobrak-abrik foto. Pabrik foto. Kalau orang-orang tuh taunya kalau Photoshop itu buat ini apa namanya? Buat eh, edit foto Pak, biar lebih cantik. biar jerawatnya kelihatan gitu ya. Hilangin jerawat di mana? Kayak gitu-gitu. Iya, biar Makanya nggak kemarin kelihatan saya masuk, jerawatnya. ya, makanya kemarin bisa direkrut di klinik kecantikan. Itu salah satunya. Ya, ini tampilan awal Photoshop seperti ini ya. Di sini ada tabel apa? Tools-toolsnya yang digunakan. Di atas ada tab barnya nih, ada pengaturannya macam-macam di sini ya. Kanan juga ada layar, channel, ada pad juga nih banyak. Jadi kalau kita mau mulai nih awalnya kita ngapain sih? Yang pertama itu kita membuat halaman baru atau new layer. Biasanya tuh kita pilih file, hampir sama di Word ya. Di Word juga biasanya gitu ya. File new gitu ya masuknya. Ke file ke new. Nah, lalu di sini kalau recent nih biasanya nih ada tampilan di atasnya tuh recent. Nah, ini recent ini biasanya untuk format ukuran kertas yang pernah kita buat. Ukuran apa aja nih di sini banyak. Kalau misalkan kita mau nyari, oh saya maunya kertas A4. Ini ada di sini atau kalau belum ada tinggal diklik yang print. Nah, cari yang A4. A4. Ini Adobe Photoshop 2020 ya. Nah, ini kalau untuk ukuran di sini ada bisa diganti senti atau mili. Nah, ini ukuran A4, bisa portrait atau landscape ya. Nah, untuk desain gambar untuk ukuran di bawah A3 itu masih bisa 300 pixel per inch. Tapi untuk lebih ke atasnya atau seperti ukuran banner segala macamnya itu di atas 1 meter harus menggunakan yang ukuran 150 atau sampai 75 saja pixel. Kenapa? Karena kalau untuk 300 dipakai ukuran 1 meter atau lebih, misalkan 5 meter, 6 meter, itu berat di filenya. Ya, detail bagus tapi berat di filenya. Bisa satu file itu cuma 1 giga, satu gambar itu bisa 1 giga aja sendiri. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau yang kecil ukuran A4 boleh pakai ini kita. Lalu ini ada color mode. Color itu apa? Nah, ini color mode yang digunakan. Kalau pilih RGB. Nah, RGB ini untuk apa? RGB ini untuk color mode tampilan layar atau display mode ya, kayak di HP, di laptop kayak gitu ya. Nah, kalau CMYK color, nah ini CMYK color ini warna cetak. Jadi warna cetak. Nah, kan di printer tuh suka ada tuh yang sekarang udah bisa-bisa tuh printer CMYK satu-satu tuh tintanya. Nah, itu warna cetak ya, seperti itu. Nah, kita pilihnya yang RGB karena kita akan membuat desain untuk tampilan digital. Nah, kita klik OK dulu. Nah, ini backgroundnya putih aja, nggak apa-apa. Nanti bisa dirubah-rubah. Oke, klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya, ya. Nah, nih di tabel layar tertulis background. Nah, kalau kita mau gambar gimana? Kita klik tambah di sini di kanan bawah di new layer, create new layer. Nah, baru deh kita misalkan mau gambar apa? Kita misalkan mau gambar istilahnya digital apa namanya biasanya painting ya, digital painting. Kita pakai brush, Ctrl B. Nah, atau B aja, klik B. Nah, itu udah langsung ke toolsnya brush. Nah, seperti ini ya. Ini bisa diperkecil. Untuk undo atau mengulang itu Ctrl Z seperti itu. Untuk mengecilkan tutup kurung yang bentuk kotak, nah seperti itu. Membesarkan tutup kurung yang, nah seperti ini ya. Di sini ada tools-toolsnya, move tool untuk memindahkan objeknya. Ini ada videonya tuh, contohnya seperti itu. Terus ada rectangular merge tool yang M,
atau shortcutnya M, tinggal ketik M aja udah termasuk tuh. Nah, ketik M udah. Tuh, seperti itu ya. Lalu lanjut lagi, kita misalkan mau mempercantik seseorang. Anggap foto siapa nih? Kita cari dulu Google. Cari beauty. Foto Cari cewek. fotonya yang jelek, Mr. Ade. Oh, Kan biar Ini jadi cantik gitu kan. Mempercantik. gitu. Ya. Foto siapa nih kira-kira nih? Kekei. ya Allah, Oke, Robi, Bebek. Astagfirullah. Beb. bisa. Nih seperti ini. Ya. Oke. Coba kita bisa kita download dulu ya. Oke, nah cara masukinnya gimana? Bisa ditarik langsung ya. Nah kalau ditarik langsung, mana gambar Photoshopnya? Nah misalkan ditarik langsung ke sini, bisa langsung masuk ke, nah bisa langsung masuk ke sini, atau kita misalnya ukurannya pengen sama persis sama yang ini nih, sama yang kita ambil, kita download, biar nggak merubah ukuran, kita tarik, kita tempelnya di sini nih, tuh plus copy, klik lepas, nah udah. Nah kita kan mau ngedit nih, tapi kita nggak mau kehilangan dari yang awalnya. Maksudnya gimana? Jadi biar awal ini nih gambar aslinya nggak hilang, kita Ctrl J atau duplikat. Ctrl J itu untuk duplikat, nah, seperti ini. Jadi lihat di layarnya udah ada 2, di bawah background, di atas layar 1. Nah, ini kan KKI punya apa nih? Tompel atau apa namanya ini? Yang mana? Itu ada 2 tuh ya. Oh, tai lalat. Tai lalat namanya, tai lalat. Tai kucing. Ini bisa ngilanginnya dengan berbagai macam cara. Yang pertama kita pakai stem. Nah, stem tools ya, atau shortcutnya huruf S. Kita tinggal klik sekali huruf S. Nah, udah. Nah, stem kan fungsinya untuk apa? Mencap ya, cap Iya. gitu ya. Jadi sebelum kita cap tuh, kita klik itu nggak bisa. Jadi gimana caranya? Kita ALT dulu, kita ambil contohnya, sampelnya. Kita sampel stemnya mau yang mana? Misalkan daerah sini, kita tekan ALT, kita klik, nah lalu lepas ALT-nya kita klik aja sekali. Nah, selesai. Kayak gitu ya. Hilang kan? Hilang. Coba kita cek lagi. Klik, sebelahnya lagi. Nah, hilang. Seperti itu. Ya. Nih, ada lagi. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan gimana kalau kita mau seleksi ngilangin backgroundnya, itu bisa pakai namanya, bisa pakai berbagai macam cara. Yang pertama ada polygonal lasso tool, ada namanya magic wand. Kalau magic wand itu otomatis tinggal diklik sekali di satu area, ini udah terseleksi, tinggal di delete, hilang itu backgroundnya. Kita tuh hilangin dulu matanya di sini. Nah, tuh hilang backgroundnya. Satu lagi, diklik, tuh, tekan shift untuk nambah. Nah, seperti ini. Enak sih prakteknya secara langsung ya, pada pegang masing-masing gitu ya, softwarenya ya. Jadi bisa belajar secara langsung. Nah, kayak gini. Terus gimana, Pak? Yang paling gampang aja deh, Pak. Yang penting saya mah gambarnya agak terang, nggak terlalu gelap. Nah, misalkan gambar kamu terlalu gelap, bisa dipakai level di sini ya. Pilih ke image adjustment level. Nah, di level ini kita bisa tarik yang tengahnya, bisa. Nah, bisa juga tarik yang sebelah sini. Nah, detailnya seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya, nggak apa-apa, silahkan. Nah, Ade, berubah tuh, ya. mau nanya Nih dong. dari warna aslinya tuh, ya kan? Berubah kan? Ini aslinya, nih yang diedit, ini aslinya. Ya, boleh, silakan. Kita bisa belajar edit kayak gini berapa lama, Pak? Nah, untuk belajar edit kayak gini,
Sebenarnya kalau udah ada softwarenya atau udah ada aplikasinya di komputer masing-masing, mau itu komputer mau itu laptop nggak masalah. Yang penting ada ya. Pertama ada, yang kedua mau belajar, yang ketiga rajin belajarnya. Iya, kayak gitu ya. Itu seminggu juga sebulan selesai bisa. Tanya Pak Ade, Iya boleh. kalau aplikasi ini berbayar atau free? Gratis. Nah, kebetulan ini aplikasi berbayar. Seperti itu. Jadi aplikasi ini tuh langganan. Ya, langganan. Artinya dia setahun sekali tuh harus bayar. Seperti itu. Nah, gimana caranya adalah kita download yang versi lamanya, lalu kemudian yang udah masuk di tracknya. Seperti itu. Jadi tinggal download, install, lalu install cracknya. Kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kan ada aplikasi, kan pakai aplikasi aku. Nggak pakai aplikasi. So, kita coba ini. Aduh, gambarnya nggak ada lagi ya. Gambarnya cuma segini. Kita belum ada gambar lagi. Coba kita tarik ke sini. Nah, misalkan backgroundnya mau ini nih. Kita tarik. Tadi sekali tarik doang ya. Ini caranya klik tahan Shift Alt terus klik ya ke kiri mouse ya. Jadi dia biar proporsional. Dia nggak kalau kita lepas, misalkan shift-nya kita lepas, tuh dia bisa begini. Tuh kalau shift-nya dilepas ya. Nah kalau misalkan Alt-nya yang dilepas, tuh dia hanya sebelah kanan kiri apa? Gimana tarikannya ke sini? Nah gitu. Tapi kalau misalkan shift sama Alt dia ngelebarnya ke segala arahnya seperti itu. Nah, kayak gini tuh ya. Kalau udah selesai tinggal di enter. Nah, kalau memindahin jangan lupa kalau menggerakin objek yang ada di sini, kita sebelumnya harus menekan yang ini, move tool atau shortcutnya itu V. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di seleksi, lagi begini-begini, ada bentuk seleksi, terus kita mau motong, kita tinggal V, atau kita mau geser, kita tinggal V. Nah, klik sekali udah masuk ke move tool seperti itu. Ya. Nah, untuk menghilangkan seleksi, oh salah nih seleksinya saya, kita tekan Ctrl D. Nah, itu deselect artinya ya. Di sini juga ada nih. Deselect itu Ctrl Shift D, deselect itu Ctrl D, seperti itu. Tuh kalau Ctrl Alt, Ctrl A itu untuk keseluruhan bidang dari layernya. Seperti itu. Nah, coba kita taruh belakang. Cara naruh belakangnya tinggal klik tahan aja ke bawah, itu tarik ya. Nah, kayak gini. Lalu misalkan hilangin ininya nih. Nah, ini kan masih dalam bentuk ini ya. Di sini ada nih smart object nih namanya nih. Nah, kita rubah dulu, kita resize layar. Jadi layarnya bisa kita edit karena sebelumnya ini nggak bisa diedit. Nah, gitu kita resize layar. Nah, kita pakai magic wand lagi biar gampang, delete, magic wand, delete lagi. Kayak gitu ya. Nah, perbedaan dengan yang vektor, dia lebih detail. Maksudnya dia lebih nggak ada kayak gini, nggak ada istilah ngeblur. Tuh kan kalau ini kalau dideketin nih, jadinya fotonya itu ngeblur. Nah, ciri-ciri salah satunya bitmap adalah ini. Dari blurnya ini justru. Seperti itu. Untuk saat ini seperti itu dulu tentang bitmap. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada bertanya, akan saya tutup. Sadis. Ayo Iya. nanya-nanya. Soalnya nggak boleh bertanya. Apa saya yang nanya aja nih? Hilangin-hilanginnya gitu ya, pakai seleksi ini ya, seleksi semuanya, tinggal di delete, udah selesai kayak gitu. Tuh, KKI lagi ada di Dubai, kayak gitu ya. Kecilin Enggak. lagi Pak Ade. Ya, Kecilin lagi. Kekenya kecilin lagi ya, biar lebih mirip ya. Tuh, Ya. ye nongol dari sini gitu kan.
Nah, Nah, ini kalau untuk zoom in ke dalam itu CTRL tanda plus atau tanda tambah ya. Kalau zoom out kantor CTRL min atau tanda kurang. Nah, ini seleksi biar cepat. Kalau Magicon itu lebih ke warna ya. Dia menyesuaikan warna. Nah, toleransi warnanya ada di sini. Ini 20% toleransi warna. Jadi kalau misalkan kita toleransi warnanya cuma 1%, nanti dia seleksinya cuma dikit tuh, cuma segitu doang. Tapi kalau kita ganti jadi misalkan 32. Nah, tuh, jadi sebanyak itu toleransi warna yang akan diseleksi oleh Magicon-nya seperti itu. Tuh, ini KKI lagi ada di Dubai. Oke, ada lagi? Kita cukupkan dulu kalau nggak ada lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada nih vektor segala macamnya. Kalau ini teorinya nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Kita stop dulu. Cara cepetnya gimana tuh Pak Ade? Oke, cara cepat untuk Ngedit backgroundnya. ngedit background. Maksudnya gimana nih? Coba. Dari tadi kan yang paling cepet untuk ngedit backgroundnya pakai apa tuh? Pakai tools yang mana? Ngedit background. Nah, kalau untuk yang lama itu kan nggak ada ya. Kalau yang baru tuh ada di edit apa kalau nggak salah ya. Replace apa gitu, saya lupa ada di sini. Saya juga belum mempelajari semuanya nih yang baru ini nih. Jadi dia ada cara merubah awan justru ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kalau paling mudah sih ya kayak gini, kayak ini. Kalau misalkan warnanya pengen dirubah, kita bikin foto apa namanya yang paling gampang tuh pas foto ya, pas foto dirubah. Pak Ade, di sini sinyalnya jelek. Suara saya terdengar? Nyaris tak terdengar. Terdengar Pak Ade. Oke, sinyalnya ya. Sinyal di sini kayaknya jelek banget ya. Iya. Wah, ini juga. Iya, daerah sini. Udah oke. Halo? Halo? Ya udahlah pakai data ada. Halo? Iya. Itu pakai tethering bukan nih? Enggak, tadi tak copot. Sekarang pakai tethering. Ntar dulu. Gue pakai tethering dulu. Oke, pakai tethering. Gue pakai tethering. Iya, ini udah. Lu connect. Kedengeran nggak? Hal. Halo? Ada. Oke, Ada suaranya masuk. Oke, sip. Baik, lanjut.
cek, 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 satu cek. Maaf ya. Belum ini kuotanya ngirit banget kayaknya kecil sedikit-sedikit Oke, Mr. Ade, munculnya. lanjut. Oke. Ini tampilannya masih di apa nih? Photoshop atau Chrome? Belum ada share screen-nya. Belum ada share screen-nya. Oke. Kita share screen dulu. Photoshop. Nah, misalkan kita mau artis siapa sekarang yang terkenal? Tidak ada. Nih, misalkan ada bapak-bapak nih, nggak tahu siapa namanya. Kita ambil dulu. Nih, misalkan kita mau ngambil save. Save. Kita tarik ke Photoshop. Mana Photoshopnya? Nampil. Nah, misalkan ada foto seperti ini, misalkan ya. Kita Ctrl T kalau misalkan ukurannya. Nah, ini kalau misalkan kita mau ukuran, gimana cara ngukurnya? Paling gampang, misalkan 3x4 atau 4x6, kita ini rules-nya atau meterannya nggak ada nih, penggarisnya. Jadi kita Ctrl R biar ada CTRL R. Nah, jadi ada. Nah, ini kita tinggal tarik, sesuaikan, misalkan ukurannya 4x6, berarti di sini cari yang 6 pas 6 cm misalkan. 6, di sini 4. Ya. 4x6 berarti terbalik ya, miring. Apa? Ntar kita balikin. Kecil, misalkan. Nah, itu tekan shift ya. Tekan shift. Nah, biar pas, misalkan segini 4x6. Anggaplah sama persis gitu ya. Bisa kita geser lagi. Itu kalau mau itu Ctrl T ya untuk seleksi, Ctrl T terus langsung kita putar-putar aja itu bisa. Oke, shift. Nah, ini gimana caranya ngerubah biar backgroundnya ganti warna gitu ya biar gampang. Sekali lagi pakai Magic Wand Tool yang paling gampang, diklik di sininya, di objeknya. Lalu kita pilih mau warna apa. Misalkan di sini ini dasarnya hitam nih, di sini kita cari warnanya. Misalkan merah. Merahnya merah apa? Jadi nggak Biasanya dapat. tuh sudah ada kodenya otomatis. Nah, di sini merah, diklik OK. Kita pilih yang coba kita satu-satu ya. Kalau Ctrl Ada. Delete itu ini apa? CTRL Delete itu nggak ada. Coba sebentar, kita geser dulu ini. Oh, ininya masih bentuk ini ya. Masih bentuk Smart Object. Kita rasterize dulu. Kita seleksi lagi. Ctrl Delete. Nah, kalau Ctrl Delete berarti warna yang di bawah, yang ini nih, putih berarti ya. Ctrl Z lagi. Bisa pakai warna merah. Gimana caranya? Berarti pakai ALT. ALT Delete. Nah, warnanya berubah jadi merah. Nah, kalau misalkan kita mau lebih gampang, jadi misalkan nih, ini kan di sini kita ngambil select baru aja nih. Nah, gitu. Objek baru, layar baru, gitu tinggal ALT delete. Nah, kayak gitu. Terus kalau mau ngerubah ini dari atas ke bawah, bawah ke atas, ini tinggal X aja nih, X sekali pencet X tuh ke bawah ya, atas bawah ketukar nih warna depan belakang. Kalau misalkan warna normalin lagi, tinggal D sekali, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini mau dirubah seenaknya langsung, coba kita pakai yang namanya di sini blending option. Bisa macam-macam ya. Blending option ini macam-macam. Bisa nambahin stroke, garis. Nah, kayak di sini tuh contohnya ya. Tuh. Bisa nambah garis, bisa menambah shadow, waterglow, pattern, dan lain-lainnya. Nah, ini misalkan colornya diganti di sini. Nih, colornya bisa dirubah-rubah sesuka hati tuh, mau warna apa juga. Oke. Jadi biru bisa, jadi hijau bisa, tuh ya. Otomatis tuh berubah. Kayak gitu. Jadi kalau ganti background yang gampang gini aja udah. Kelar deh.
Warna merah, warna biru, warna hijau, bisa semuanya. Putih juga bisa tuh, kayak gitu. Nah, untuk format simpannya, biasanya kalau mau diedit lagi, kita save as, save on your computer, biasanya itu yang CC 2020 ke atas, biasanya ada kayak gitu, karena ada penyimpanan cloud juga, tapi kalau yang CC ke bawah, 2020 ke bawah, Adobe Photoshop CC 2020 ke bawah itu nggak ada Creative Cloud-nya, jadi untuk nyimpan di cloud-nya itu nggak ada. Nah, di sini kita tinggal namain apa? Project saya, misalkan gitu ya, project saya disimpan, formatnya masih PSD karena bisa diedit lagi, misalkan gitu. Nah, kalau untuk dijadikan JPEG, gimana caranya? Tinggal save as lagi, atau dijadikan gambar, tinggal pilih yang JPEG. Namanya tetap format saya, project saya, kayak gitu ya. Project saya. Terus kalau misalkan kita maunya PNG aja, PNG, atau fotonya nggak ada backgroundnya sama sekali, ini diseleksi, bisa di delete ini, yang layar ini delete, dan klik yang layar ini karena masih ada warna birunya kita delete lagi. Nah itu Ctrl D, selesai. Terus masih ada warna putihnya, gimana caranya? Klik yang putihnya, yang ininya, ini dihilangin locknya, terus delete, bisa dari langsung delete, bisa klik yang di bawah ini, delete, yes. Nah, terus biar ukurannya, ini kan nggak ada nih, kita hapus saja. Nih, biar ukurannya sepas ini. Ukurannya nanti PNG-nya tuh sepas ini banget, nggak berubah sama sekali. Berarti kita crop ya. Cara cropnya gimana? Paling gampang diseleksi dulu baru crop. Nah, caranya kita seleksi luarnya, tuh kan begini, tapi dia keseleksi luarnya tuh. Normalnya ini kalau tampilan normal keseluruhan itu Ctrl O atau 0 ya, Ctrl 0. Nah, ini dibalik nih seleksinya, jadi Ctrl Shift I caranya. Di sini juga ada Ctrl Shift I, inverse ya, kayak gini. Terus kita C atau cut. Nah, C atau di sini cut-nya itu ada di sini tuh, tampilannya seperti ini. Crop tool ya, untuk cut atau potong. Tinggal di enter, oke. Oh, udah selesai tuh, ukurannya sepas ini 4x6. Nah, ini kan backgroundnya polos nih, pengen di background polos nih, nanti hasil jadinya nanti save as, JPEG, kita jangan JPEG, kita pilih di sini PNG ya, yang biar backgroundnya nggak ada, atau hilang sama sekali itu. Nanti ininya tuh polos, nanti kalau misalkan ada awan, gambar di belakangnya awan, dia backgroundnya tetap awan, kayak gitu, tinggal di save. Oke, ini medium, nggak apa-apa ukurannya. Nah, hasilnya coba kita lihat mana tadi. Kita tadi nyimpennya salah nih, ada di dalam. Ada di Markom, promo hospitality. Coba kita cari. Promo hospitality. Nah, hasilnya ini yang PNG. Ini backgroundnya udah hilang atau tanpa background sama sekali, nggak ada sama sekali. Screen-nya masih di Photoshop, Mr. Ade. Waduh, iya ya. Nggak ini ya, share screen ini harus ya. Coba salah. Kita share screen-nya. Share screen apa? Share screen harusnya ya. Ya, Share Iya. screen. Nah, kelihatan ya? Nah, Belum muncul. belum muncul. Oh, udah ada. Nih, Oh ada iya iya. project yang PNG. Nah, ini udah polos nih, udah bisa ditaruh background apa aja. Ya, Kalau betul. untuk buktinya nanti kita coba, kita buka yang ini, KKI itu. Nah, yang tadi, yang ini Ya. kita tarik nih. Tuh, benar kan? Backgroundnya Masih ada polos. ya? Oke. Tuh, backgroundnya polos ya. Tuh, backgroundnya polos. Kayak gitu. Oke, seperti itu dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Cukup, Mr. Ade, cukup. untuk hari ini, karena mungkin ada pelajaran lain yang sedang menunggu ya. Kan bentar lagi juga mau pulang ya. Jadi kita harus bergantian. Ini jam saya udah mau habis bentar lagi nih. Soalnya kita tutup saja ya. Oke, sebelum tutup, boleh ketua kelasnya kita pimpin doa penutup lagi supaya
apa yang pelajari kita hari ini semoga bisa diaplikasikan di kehidupan kita maupun di keseharian kita dengan baik. Mudah-mudahan berguna ya pembelajaran kita hari ini ya. Oke, silahkan ketua kelas. Terima kasih sudah mengajarkan kami. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmunya yang dikasih oleh Pak Ade bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.